Selamat pagi, shalom, jemaat yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur, kita mengagungkan dan memuji akan nama Tuhan karena kasih setianya, perbuatan tangannya, dan bahkan pribadinya yang begitu indah memampukan kita. Kita bersyukur karena kita sudah masuk di dalam minggu keempat bulan November. Tinggal berapa minggu kita akan masuk di dalam bulan Desember. Tuhan begitu agung dan mulia. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Mazmur 147 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya jemput kita untuk berdiri. Kita mengangkat pujian dalam Kidung Pujian KPPK nomor 9 bait yang pertama dan yang kedua, umatnya pujilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan sebagai nats pembimbing di dalam ibadah di pagi hari ini yang terambil di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita dan kita masuk ke dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mengagungkan Tuhan kita. Siapa sumber kita? Sumber kita yang abadi, yang begitu mulia, yang begitu indah adalah Allah. Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Kita angkat pujian, Allah sumber kuat.
selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Jemaat yang dicintai oleh Tuhan, saya undang kita untuk berdiri bersama seluruh orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita menyatakan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu yang begitu agung dan mulia Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan dan kesabaran-Mu yang begitu panjang, lebar, dan luas dalamnya, kami datang dengan kerendahan hati memohon Tuhan ampuni salah dan dosa kami, pelanggaran kami, kejahatan kami yang kami lakukan, yang bertentangan, melukai hati Tuhan, berlawanan dengan keinginan hati Tuhan. Tuhan, hati kami robek Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Engkau menggenapkan janji firman-Mu. Jika kami minta ampun, Engkau di dalam kekayaan kasih karunia-Mu mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa, pelanggaran, dan kejahatan kami. Tuhan, pada kesempatan ini, hamba berdoa buat umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati mulai dari anak-anak hingga orang tua di usia indah. Engkau bersama-sama dengan mereka. Engkau menopang mereka. Engkau yang adalah gembala yang sejati. Engkau menggembalakan hidup mereka. Engkau Allah di dalam kekuatan-Mu yang begitu sempurna. Engkau Tuhan yang akan selalu membawa kemenangan demi kemenangan buat anak-anak. Di tengah pandemi ini, ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa kesepian. Tetapi Engkau Tuhan yang berjanji bahwa Engkau beserta dengan kami. Engkau tidak meninggalkan kami dan tidak membuang kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu. Pegang tangan mereka. Engkau peluk mereka, Engkau dekap mereka Tuhan. Engkau membelai mereka dengan kasih sayang-Mu yang begitu sempurna. Walaupun di dalam kekacauan dan ketidakpastian, jemaat-Mu merasakan Engkau, merasakan cinta-Mu,
merasakan anugerah-Mu, merasakan pemeliharaan-Mu. Dan Tuhan, Engkau pun akan memulihkan ekonomi jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, biarpun mereka melewati badai topan, mereka tetap bisa mengalami Tuhan, bisa melihat Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dan mereka pun memuji, mengagungkan Tuhan. Mereka bersuka cita di dalam Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah ketidakpastian ada yang pasti, yaitu Kristus dan kebenaran. Tuhan berkati untuk negara kami. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan-Mu dan kami serahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau melawat Indonesia. Engkau melawat akan Makassar. Tuhan, Engkau menganugerahkan kepada para pemimpin kami. Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Begitu juga seluruh jajarannya, para menteri dan bahkan gubernur, wakil gubernur, wali kota, pejabat wali kota yang ada di Makassar. Tuhan berkati mereka semua di dalam memelihara, memakmurkan untuk rakyatnya, di dalam melindungi akan rakyatnya. Tolong Tuhan, kebijakan-kebijakan yang diambil dan diputuskan, biarlah itu boleh membawa dampak yang begitu besar buat rakyat Indonesia dan bahkan kota Makassar. Ada beribu dan bahkan jutaan dan bahkan akan menyusul lagi jutaan orang yang menganggur Tuhan. Tolonglah Tuhan, lawat Indonesia. Kebijakan biarlah menolong supaya ada pekerjaan, ada UMKM yang dibuka secara besar-besaran, ada industri, dan akhirnya memulihkan ekonomi. Dan juga kami meminta Tuhan supaya vaksin ini boleh diproduksi dan itu Tuhan disuntikan dan itu aman dan tidak membawa dampak efek jangka panjang. Tolonglah Tuhan, seluruhnya bersinergi, seluruhnya berkolaborasi Tuhan untuk menyelamatkan akan rakyat Indonesia dalam hal ini untuk kesehatan. Tolong Bapa, kami bersandar kepadamu, umat Tuhan yang ada di republik ini, orang percaya yang tinggal di kota Makassar ini. Kami memohon belas kasihan-Mu. Tolonglah para majelis, tolonglah para hamba Tuhan yang melayani gereja-Mu ini. Biarlah di dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Tuhan, Engkau menganugerahkan kepada mereka untuk memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan di gereja ini, agar gereja ini menjadi kuat Tuhan. Gereja ini menjadi gereja yang misioner. Gereja ini melaksanakan agenda Tuhan. Kerajaan Allah dinyatakan, setiap suku, bahasa, setiap lutut kan bertelut, lidah kan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mau mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kami undang jemaat untuk berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih berdiri, kita angkat pujian
hormat diberi. Hormat diberi bagi anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca bacaan bertanggapan yang terdapat di dalam KPPK nomor 28 halaman 715. Pelayanan orang Kristen. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan darimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa semua berasal dari Dia dan kita kembalikan untuk Dia, untuk kerajaannya. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan cara mentransfer, dan juga ada barcode yang ada di depan layar Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita mengangkat pujian dalam KPPK nomor 49, bait yang pertama dan yang kedua, ku bersyukur Ia tebusku. Bersyukur Ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapus. Ya
dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita berdiri dan mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau menganugerahkan berkat yang berlimpah kepada kami. Engkau memberikan Kristus untuk penebusan akan segala dosa kami. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus, yang menghibur, menguatkan kami, menuntun kami, dan Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Kami bersyukur. Engkau memberikan ini semua karena Engkau mencintai kami. Dan kami bersyukur pada kesempatan ini kami telah memberikan persembahan. Tidak sebanding dengan apa yang Kau beri Tuhan, tapi kami memberi dari hati kami yang paling dalam. Untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk pelayanan firman-Mu, dan untuk pekabaran Injil di muka bumi ini. Dan untuk pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan diberitakan oleh Pendeta Linda Goliot. Sebelum kita mendengarkan, kita mengangkat pujian, kidung pujian yang berjudul Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dapat kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah Silakan Pendeta Linda Goliot untuk memberitakan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, remaja, pemuda dan anak-anak yang dicintai oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya sapa, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. Tetapi sebelumnya saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengagungkan Engkau Tuhan.
kebenaran yang hidup, junjungan kami. Allah pemelihara hidup kami yang tetap setia dari kekekalan sampai kekekalan. Kami bersyukur ada kesempatan untuk belajar kembali kebenaran firman-Mu lewat online. Kami minta Tuhan, hamba meminta padamu, dimanapun jemaat berada, saat mereka mendengar kebenaran firman-Mu ini, biarlah Roh-Mu menguasai mereka, Roh-Mu mengajari mereka, menyatakan, bicara hal yang perlu mereka ketahui. Tolonglah Tuhan, biarlah firman-Mu akan terus membukakan pada kami kesesatan yang tidak kami sadari. Bantulah kami dengan kerendahan hati untuk mau belajar dan mau mengikutinya. Ini kami Tuhan, Guru yang agung, kami siap untuk belajar. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang dicintai Tuhan, yang disayangi oleh Tuhan, mari saya ajak kita baca Alkitab yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Bunyinya demikian. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kepada beberapa orang diberikan pertanyaan seperti ini. Kira-kira mengapa ya masih ada
orang yang percaya tapi susah memberi. Susah sekali dia memberi. Mereka memberikan jawaban kira-kira seperti ini. Mungkin ada yang merasa saya belum cukup uang. Jadi nanti kalau saya sudah dapat berkat lebih, saya akan memberi lebih. Atau ada yang berpikir kalau saya beri, saya mau dapat apa di situ. Ada yang masih hitung-hitungan. Ini usaha kerja saya, ini hasil pekerjaan saya. Kalau saya beri, saya dapat apa di situ. Dan mungkin ada juga yang berpikir, menurut pertanyaan ini ada yang berkata, mungkin ada yang berpikir bahwa saya tidak tahu pengeluaran yang dilakukan untuk apa saya memberi. Nanti mereka pakai di lain, mereka tidak gunakan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jawaban-jawaban itu kelihatan masuk akal ya. Benar juga, apalagi keadaan ekonomi sekarang yang susah, yang sulit. Kalau memberi bagaimana? Apa yang kami akan makan? Bagaimana dengan hari-hari kami di rumah? Masuk akal juga. Masuk akal juga waktu mengatakan bahwa saya tidak tahu mereka pakai apa. Pengeluaran mereka tidak jelas, untuk apa saya memberi. Semua itu masuk akal. Masuk akal juga jika berkata saya tidak dapat untung apa-apa saya saat memberi. Sepertinya masuk akal. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan tentang memberi? Apalagi tema kita pagi ini memberi di tengah kekurangan. Apa yang dikatakan Tuhan tentang itu? Mari saya ajak kita merenungkan lewat bacaan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat bacaan yang baru kita baca tadi, cerita itu berada di dalam satu rangkaian peristiwa waktu orang Israel sedang menderita kekeringan. Hukuman Tuhan begitu keras terhadap mereka. Setiap hari seperti ada jeritan, langit menyatakan kemarahan Tuhan. Langit mengumumkan panasnya murka Tuhan. Ada kemarau yang karena Elia yang membawa Elia bertemu janda di Sarfat. Kita pasti ingat mengapa kemarau itu terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu kemarau itu adalah jawaban doa dari Elia. Mengapa dia berdoa sampai katakan tidak akan ada hujan selama 3 tahun, 2 atau 3 tahun sampai aku memintanya lagi. Mengapa sampai Elia berkata seperti itu? Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan, di ayat 1, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Elia melakukan ini karena marahnya, jengkelnya, emosi yang dalam terhadap Raja Ahab. Raja Ahab yang menyembah berhala, yang melakukan dosa, yang dicatat oleh Alkitab dosanya itu lebih parah dari raja-raja yang sudah ada. Alkitab mencatat seperti itu. Dan Ahab menyembah berhala, Ahab meninggalkan Tuhan, mengakibatkan bangsa Israel juga meninggalkan Tuhan. Itu dongkolnya Elia, marah sampai Elia minta seperti itu. Kemarahan itu karena Elia juga mau menjaga, mau menguduskan Allah. Dia memiliki semangat yang kuat untuk kemuliaan Tuhan. Sampai dia berkata demikian. Luar biasa. Hati Elia untuk Tuhan,
hati dia untuk memperjuangkan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Akibatnya kemarau melanda bukan saja Israel, tetapi daerah-daerah di sekitarnya. Kemarau inilah yang membawa Elia harus menyingkir ke Sungai Kerit. Dia di sana, dia dipelihara oleh burung-burung gagak. Tuhan memerintahkan burung gagak membawa makanan pagi dan petang pada Elia. Ini menarik sekali. Tetapi sesudah cerita di Sungai Kerit, maka Elia akan berpindah tempat ke Sarfat. Itu yang dicatat di dalam Alkitab yang baru saja kita baca di ayat 7 tadi. Beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Beberapa waktu sungai jadi kering. Sudah waktunya Elia harus pergi ke tempat yang lain. Di sini yang menarik. Sebuah pertanyaan muncul. Apakah Tuhan tidak sanggup membuat sungai itu tetap ada airnya? Apakah Tuhan tidak sanggup mengirimkan orang-orang seperti Obadya atau orang-orang lain, ada 7.000 orang yang tidak menyembah berhala untuk datang menolong Elia? Apa tidak ada cara lain? Tapi disinilah yang menarik. Allah itu Allah yang memerintah, mengendalikan semua kekuatan alam. Tapi dia mau membawa Elia ke Sarfat yang di Sidon. Ayatnya yang ke-9 berkata, bersiap, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diam di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dari burung gagak, Tuhan memerintahkan burung gagak. Sekarang Tuhan memerintahkan seorang janda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara ini kota Sarfat. Kota Sarfat ini adalah kota kecil yang terletak di luar perbatasan Israel. Sarfat adalah salah satu kota di Fenisia yang terletak di antara Sidon dan Tirus di pantai Laut Tengah. Sarfat terletak 15 km sebelah selatan Sidon. Jadi untuk ke Sarfat dari Sungai Kerit, Elia harus menyeberangi Sungai Yordan, dan bukan hanya Sungai Yordan, dia harus menyeberangi kerajaan Israel waktu itu. Dia harus menyeberangi kerajaan Israel untuk sampai ke Sarfat di Sidon. Tuhan sekali lagi mengirim Elia ke Sarfat. Ini catatan yang perlu kita perhatikan. Kenapa Sarfat? Seperti Yesus katakan, bukankah ada banyak janda Israel yang bisa menjaga Elia? Mengapa janda Sarfat? Menarik. Tuhan punya rencana untuk orang kafir, orang yang tidak percaya. Untuk tempat yang tidak percaya, janda dan Sarfat itu. Tuhan harus dikenal di sana. Firman Tuhan harus sampai ke sana, ke suku-suku, ke tempat-tempat yang belum pernah mendengar tentang dia. Elia akhirnya ke Sarfat. Apa yang kita bisa lihat dari cerita ini? Hal pertama, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hal pertama saya ajak kita lihat bahwa Tuhan melewati umatnya. Waktu Elia berjalan dari Sungai Kerit sampai ke Sarfat, ingat, dia melewati bangsa Israel. Dia melewati umatnya. Tuhan sakit. Bangsanya murtad, tidak menjaga iman, tidak menjaga kekudusannya. Sakit, dia melewati umatnya. Umat Allah yang punya hak istimewa dan tanggung jawab untuk melayani para nabi,
kini hak itu tidak lagi diberikan pada orang Israel, pada umatnya. Dia melewati umatnya dan seorang wanita di Sarfat yang akan menjadi nyonya rumah bagi Elia. Kini hak istimewa melayani seorang nabi diberikan pada seorang perempuan kafir. Seorang perempuan yang tidak percaya Tuhan. Firman Tuhan akan didukung oleh seorang janda dari Sarfat dan bukan oleh umat Tuhan sendiri. Bukankah ini hal yang memalukan? Sangat memalukan. Jika umat Tuhan yang seharusnya menjaga atau yang seharusnya memelihara akan nabi, akan firman Tuhan dan penginjilan, kini tidak lagi diberikan kesempatan itu. Hak itu diberikan kepada orang luar, orang kafir, orang yang tidak percaya. Ini sangat memalukan. Bagi saya melihat ini Tuhan menampar orang Israel, mempermalukan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada catatan lain lagi tentang Sarfat. Sarfat ini adalah sebuah kota di Sidon. Kita ingat, Sidon adalah tempat berasal Isabel, istri dari si Ahab, Raja Ahab, yang menyebabkan Ahab menyembah berhala. Artinya apa? Sidon itu adalah tempat, daerah di mana semua orang itu tempat penyembahan berhala, dikuasai oleh si gelap. Tetapi luar biasa, Tuhan membawa Elia ke tempat itu. Malahan di tempat itu Tuhan mau memelihara nabinya. Di tempat sebenarnya Elia itu ada rasa ketakutan karena mungkin dia bisa dibunuh di tempat itu. Musuh ada di tempat itu karena Ahab sangat membencinya. Tetapi tidak, Tuhan memakai tempat itu. Ini menarik. Karena firman Tuhan harus disampaikan dalam kegelapan sekalipun. Dan Tuhan bebas memakai siapa saja. Termasuk orang yang belum percaya. Jika kita orang percaya juga tertutup untuk itu. Dia bisa memakai siapa saja dan itu adalah hak Tuhan. Ini sesuatu yang menarik. Itu hal pertama yang kita lihat tentang Tuhan melewati umatnya. Hal yang kedua, saya ajak kita melihat tentang iman dari si janda. Kita lihat dalam ketaatan pada firman. Saat Elia taat, dia pergi ke Sarfat. Dan waktu sampai di gerbang kota, dia melihat memang benar. Dia melihat ada seorang janda. Maksud saya dia melihat ada seorang janda yang sementara mengumpulkan kayu bakar. Saya tidak tahu entah bagaimana cara Elia untuk yakin bahwa dia janda yang Tuhan utus untuk memeliharanya. Tetapi dia mulai dengan sebuah permintaan kecil pada si perempuan ini, si janda ini. Apa permintaannya? Kita baca dalam ayat 10. Maukah engkau membawakan aku sedikit air? Maukah saya minta sedikit air? Ayat 10 dia minta seperti itu. Ambilkan aku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Si perempuan itu tidak berkata, siapa kamu? Mengapa kamu minta air pada saya? Tidak ada nada komplain di sini. Dia langsung berjalan. Dan sampai sementara dia berjalan mau ngambil air, Elia tambah lagi permintaannya, dia berseru. Tolong bawa juga dengan sepotong roti. Di ayat 11 katakan, ambil juga bagiku sepotong roti. Ini permintaan Elia. Waktu meminta air, kelihatannya itu permintaan kecil. Tetapi waktu Elia meminta sepotong roti, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagi si janda itu sebuah permintaan yang besar,
yang fantastis. Mengapa saya katakan demikian? Ingat, waktu itu hujan tidak turun-turun lagi. Itu berarti panen buruk malah tidak ada. Ya, kekurangan makanan pasti, harga naik, dan bagi janda-janda juga bagi orang-orang miskin itu susah sekali makanan, dan kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan mereka untuk makan adalah kebutuhan yang mendasar dalam hidup mereka. Dan Alkitab juga mencatat betapa parahnya dia, betapa miskinnya dia. Di rumah pun kayu bakar sudah habis, sehingga dia harus mencari 2-3 potong kayu api untuk membuat makanan. Ini yang kita bisa lihat. Waktu Elia meminta sepotong roti itu bukan permintaan kecil. Itu permintaan besar. Ya, besar bagi si janda. Sampai janda itu menjelaskan situasinya. Bahwa dia miskin. Parah, sangat miskin. Dia sampai bilang, saya hanya punya segenggam tepung. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itu pun terakhir, saya akan masak untuk saya dan anak saya. Dan mungkin sesudah itu kami mati karena tidak tahu lagi makan apa. Waktu Elia mendengar penjelasan dari si janda itu tentang keadaannya, boleh kita katakan bahwa waktu Elia meminta roti, itu seperti Elia itu meminta segala-galanya dari si janda. Waktu kita mendengar penjelasan itu, kita melihat bahwa Elia seperti meminta segala-galanya. Dan mungkin ada yang berpikir, kok Elia mintanya besar amat? Kasihan si janda. Kok seperti Elia mau mengemis makanan pada si janda. Tetapi Bapak Ibu, bukan seperti itu. Sebenarnya Elia sedang menarik si janda. Sekali lagi saya mau katakan, sebenarnya waktu Elia meminta roti, dia sementara menarik si janda. Sekali lagi, dia sementara menarik si janda untuk memenuhi semua pekerjaan Tuhan, semua rencana Tuhan. Dia mau melibatkan si janda. Wah, bagi saya itu hak yang luar biasa, itu keistimewaan. Si janda itu terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, pekerjaan Allah yang dahsyat, itu suatu yang luar biasa, hak istimewa. Mengapa saya katakan Elia mau menarik si janda itu bisa terlibat? Kita tahu bersama semua ini sudah dikatakan Tuhan bagi Elia. Ini sudah dirancangkan Tuhan, ini sudah diperkatakan Tuhan bagi Elia. Dan saat si janda itu memelihara Elia, semua perkataan-perkataan Tuhan itu terjadi. Ingat, Elia adalah seorang nabi. Jadi waktu Elia meminta itu, Elia bukan mengemis bagi dirinya sendiri. Mengapa dia tidak malu-malu meminta seperti itu? Karena dia tahu dia tidak mengemis bagi dirinya sendiri. Dia memohon pada janda itu supaya si janda itu melayani firman dan penginjilan. Sekali lagi, dia melakukan itu supaya si janda melayani firman dan penginjilan. Melayani firman Tuhan dan penginjilan. Sekarang bagaimana reaksi si janda? Apakah dia pikir-pikir, saya tidak kenal kamu. Saya baru sekarang lihat kamu. Siapa? Atau apa dia pikir-pikir, saya susah. Saya tidak bisa kasih. Saya tidak bisa. Kalau saya kasih, saya makan apa? Dan lagi itu Allah kamu, bukan Allahku. Si janda bisa berpikir seperti itu, tapi bagaimana reaksinya? Reaksinya itu sungguh sangat luar biasa. Keputusan terbesar dia ambil dalam hidupnya. Dia menanggapinya dengan iman, Bapak Ibu, saudara-saudara, luar biasa.
Dia melakukannya dengan iman. Dia menolak untuk tidak percaya. Dia menanggapinya dengan iman. Seperti yang kita baca tadi dalam Alkitab di ayat 15. Dia pergi melakukan seperti yang Elia katakan padanya. Ada makanan untuk dia, anaknya, dan untuk Elia. Dia membawa roti dan dia bisa memberi makanan untuk anaknya dan untuk dia sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini iman yang luar biasa, Bapak Ibu. Menakjubkan. Dia nurut apa kata Elia, apa kata Tuhan yang disampaikan pada Elia. Dia memelihara firman Tuhan. Dan Tuhan secara ajaib memberikan makanan di rumahnya tiap hari. Dia memenuhi kebutuhannya. Tidak berkekurangan. Luar biasa. Dia belum pernah lihat Elia. Dia belum pernah melihat kekuatan Tuhan yang ajaib seperti orang Israel. Tapi dia melakukan pengorbanan yang total, yang sempurna. Dia menyerahkan semua yang dia miliki pada Tuhan tanpa perhitungan untung rugi. Saya apa? Tidak. Dia melakukan itu, menyerahkan itu di tengah menghadapi kelaparan dan mungkin bahaya kematian. Luar biasa Bapak Ibu. Orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya boleh beriman, ditarik di dalam kerajaan Tuhan, mengalami pekerjaan Tuhan, dan tunduk pada firman Tuhan. Sekali lagi, dia memberi makan bukan saja hanya pada hamba Tuhan, tetapi dia mengokohkan, dia menopang pelayanan firman dan penginjilan. Hal pertama yang kita lihat, Tuhan melewati umatnya. Yang kedua, iman dari janda. Dan hal yang ketiga yang kita bisa lihat bahwa ayat 13 sampai 14, bagaimanapun Tuhan tidak akan meninggalkan janda ini dengan perut kosong. Jika dia benar-benar mentaati panggilan Tuhan untuk melayani firman-Nya. Ini luar biasa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan seorang yang mau taat, menaati panggilan untuk melayani firman-Nya dan penginjilan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa belajar dari sini? Bukankah sebagai orang percaya, kita juga punya hak istimewa untuk memberi, untuk melayani firman Tuhan dan penginjilan, untuk menopang pelayanan firman dan penginjilan. Bukankah kita juga punya hak yang sama untuk itu? Sekarang waktunya. Sekarang, saudara dan saya sudah terhisap untuk melakukannya sekarang. Beribu alasan yang kita sudah catat, itu tidak akan menutupi sebuah kenyataan bahwa saudara dan saya memiliki hak istimewa untuk memberi. Untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa saya katakan sekarang? Jangan sampai kita dilewati oleh Tuhan karena kekerasan hati kita. Jangan sampai.
Jangan sampai kita akan merasa malu saat melihat orang yang tidak percaya, yang nantinya akan dipakai Tuhan untuk melayani firman Allah dan penginjilan. Jangan sampai kita akan merasa malu. Tuhan akan menggerakkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya untuk melakukan hal itu. Jangan sampai. Kita sudah terhisap dalam kerajaan Allah. Saatnya kita bertindak, saatnya kita memberi. Hal yang kedua yang kita belajar. Si janda itu bukan orang kaya, sekali lagi. Jelas, super duper miskin saya mau katakan. Tetapi dengan iman, dia rela memberi. Dia tidak takut kekurangan. Dia percaya pada perkataan Nabi, dia percaya pada perkataan Tuhan, firman Tuhan, dan dia memberi tanpa memperhitungkan. Dia tunduk, dia nurut. Dia memberi Tuhan segala-galanya. Dia memiliki sebuah keyakinan. Janda ini mempermalukan umat Tuhan. Orang luar tapi memiliki iman yang luar biasa. Dia diberikan kesempatan dalam pekerjaan Tuhan. Sedangkan umat Tuhan waktu itu tidak lagi. Iman yang luar biasa. Yakin tanpa sebuah keraguan. Karena Allah yang hidup, kita hidup di hadapannya. Kita ada di hadapannya. Bagaimana mungkin dia tidak akan memperhatikan orang-orang yang melayani firman-Nya dan penginjilan? Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka, orang-orang yang setia terpanggil melakukan panggilan itu? Saya selalu ingat perkataan seperti ini. Di mana ada keinginan Allah yang dilakukan, ada visi Allah yang dilakukan, maka uang akan bergerak di dalamnya. Tidak akan kekurangan orang-orang yang melakukan visi Allah, yang terpanggil itu. Di dalam Lukas pasal 4 kita melihat Yesus gunakan janda juga ini dalam pengajarannya seperti Elia. Umat Tuhan menolak firman. Kali ini firman itu adalah Yesus dan dia ditolak juga pada waktu itu. Yesus mengatakan dua hal. Sekali lagi Tuhan harus melewati umatnya. Dan dia melakukannya ketika dia membawa Injil kepada orang yang bukan Yahudi. Kedua, bahwa orang luar memiliki iman, sedangkan umat Tuhan sendiri tidak. Itu juga terjadi ketika kita melihat para pemimpin Israel menolak Tuhan, sementara orang berdosa dan pemungut cukai berkumpul di sekitarnya. Jangan sampai kita dilewati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan akhiri khotbah saya dengan satu cerita yang saya lihat di YouTube. Judulnya Handful Rice. Ini bercerita di sebuah kota di India namanya Mizoram. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat ini Mizoram sudah dari tahun 1910 mereka membuat satu gerakan yang luar biasa. Mereka sangat miskin. Mereka katakan mereka miskin sekali. Tetapi apa yang mereka lakukan untuk memberi pada Tuhan? Setiap ibu-ibu masak, ibu-ibu ambil satu genggam beras, mereka simpan. Tidak ada yang tahu. Satu genggam beras mereka simpan, tidak ada yang tahu. Dan beras yang mereka kumpul, mereka bawa ke gereja. Beras itu kemudian dijual, menopang pelayanan. Dan itu mereka sudah lakukan dari tahun 1910. Sekarang sudah 2022.
2020, Bapak Ibu, perkembangan mereka luar biasa. Sekarang mereka bukan hanya memberi segenggam beras, ada yang memberikan hasil-hasil yang lain. Mereka tetap memberi dengan konsisten, dengan berpikiran ini saya lakukan untuk Tuhan. Dan apa? Tuhan memberkati mereka. Bapak Ibu, mereka bisa membiayai 1.800 misionaris. Gereja yang terdiri bukan orang-orang kaya, Bapak Ibu, orang-orang susah, miskin, sangat miskin, bisa membiayai 1.800 misionaris. Luar biasa. Dan income mereka sekarang 1,5 miliar dolar. Itu berapa? Silakan Bapak Ibu hitung. Mereka tidak lagi ada income dari luar. Hanya dari apa? Segenggam beras yang mereka kumpulkan. Dari tahun ke tahun, dari generasi-generasi, pikiran memberi kepada Tuhan mereka tanamkan di dalam keluarga. Pikiran mau menopang pelayanan firman dan penginjilan mereka tanamkan, mereka kobar-kobarkan. Mereka tidak punya uang, mereka hanya punya itu. Sehingga satu pernyataan yang disampaikan oleh hamba Tuhan sangat menarik. Selagi masih ada yang bisa kita makan, itu berarti masih ada yang kita bisa beri bagi Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak bisa memberi pada Tuhan. Bapak, Ibu, remaja, pemuda, anak-anak yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Allah sudah begitu memberkati kita. Luar biasa. Benar. Kita sudah mulai dengan gerakan misi. Mari lebih lagi semangat untuk memberi. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran kita. Berapapun uang kita, untuk jiwa-jiwa itu sangat berharga. Mungkin tidak banyak, sedikit. Tetapi itu bisa memberi pengaruh dalam kerajaan Allah. Itu bisa memberi pengaruh bagi kemuliaan Allah. Mulailah, ingatlah, ini kesempatan kita. Ingatlah, ini bukan tentang siapa kita, tapi ini untuk kerajaan Allah. Memberi selagi kita masih diberikan kesempatan untuk itu. Jangan sampai kita dilewatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami di dunia ini untuk bisa memberi. Biarlah kami pakai kesempatan ini sebaik mungkin, tanpa alasan lagi. Kami mau memberi. Kami mau memberi untuk Tuhan. Kami mau menolong untuk melakukan pelayanan firman. Kami mau melayani firman. Kami mau melayani penginjilan. Uang kami tidak seberapa Tuhan, tapi jiwa-jiwa itu berharga. Uang kami tidak seberapa untuk pekerjaan itu, tapi kami mau terlibat dalam panggilan ini. Kami mau Tuhan tolong. Karena itu gerakkanlah terus hati kami. Buat kami gembira untuk memberi tanpa memperhitungkan. Buat kami bersuka dalam memberi. Dan genapilah janji-Mu Tuhan. Bahwa di mana kami mau melayani firman, terpanggil melakukannya, Engkau memenuhi semua kebutuhan. Engkau memelihara dan Engkau menyatakan mujizat-Mu. Genapilah firman-Mu. Kuatkan iman anak-anak-Mu Tuhan untuk terus memberi di tengah kekurangan, kesulitan sekalipun. Supaya kami terus terlibat dalam panggilan pelayanan. Ini doa kami Tuhan, hamba meminta kepadamu sekali lagi, berkati jemaat-Mu ini Tuhan. Dalam hal rohani maupun jasmani. Terpuji Engkau Allah yang hidup di dalam nama Yesus hamba doa. Amin. Jemaat yang dicintai oleh Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita untuk berdiri, kita mengangkat pujian doksologi. Jemaat yang dicintai oleh Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan, terus Engkau memberkati jemaat-Mu, mereka yang berulang tahun, Engkau memberkati mereka. Engkau menyempurnakan sukacita mereka. Dan Tuhan, bagi jemaat-Mu yang berusaha dalam 1 minggu ke depan, Tuhan juga memberkati. Engkau menopang mereka, Engkau beserta dengan mereka, Engkau melindungi mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan kecelakaan. Biarlah di dalam kekayaan kasih karunia-Mu Engkau melindungi mereka. Darah anak domba Allah menutup bungkus mereka semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.